يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما ألف كسر نون فتح شد هاء يراكم هو واو فتح قاف فتح باء كسر ياء سكون لام ضم هاء من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia, setan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حاء كسر زين سكون باء فتح هاء ليكونوا من أصحاب السعير. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Fatir ayat 6. Di antara jurus strategis iblis beserta bala tentaranya dalam menjerumuskan dan menyesatkan manusia dari jalan kebenaran Islam adalah melalui wanita. Terbukti banyak pria terjatuh dalam kesyirikan dan maksiat ketika ia tergoda dan terpana dengan wanita. Ironisnya, banyak kaum pria tak menyadari perangkap maut ini, hingga mereka terjerat dan binasa dunia maupun akhiratnya, tepatlah bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, sesungguhnya wanita itu menghadap ke depan dalam bentuk setan dan ke belakang dalam bentuk setan, pula hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Mujahid rahimahullah, ketika wanita menghadap ke depan, datang, maka setan duduk di atas kepalanya lalu menghiasinya untuk orang yang melihatnya, dan ketika wanita itu menghadap ke belakang, pergi, setan duduk di atas bagian belakangnya lalu ia memperindahnya untuk orang yang melihatnya. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi, Juz 12/227. Sejarah fitnah wanita pernah terjadi di kalangan kaum Samud. Nabi Yusuf alaihi salam pun difitnah oleh istri Al-Aziz. Namun dengan hidayah Allah, Yusuf alaihi salam dijaga dari perbuatan dosa. Bahkan Said bin Al-Musayyib rahimahullah berkata, jika setan putus asa mengenai sesuatu maka ia kemudian pasti mendatangi sesuatu itu dari arah wanita. Said juga berkata, bagiku tidak ada sesuatu yang lebih aku takuti daripada wanita. Syiar Alam An-Nubala, Juz 4/237. Demikian besar godaan wanita hingga pria tangguh seperti Said bin Al-Musayyib sangat takut dengan wanita. Beliau ucapkan itu di zaman tabi'in di mana fitnah wanita tak sedahsyat masa sekarang. Orang yang berilmu dan beriman terbukti sangat memahami makna hadis Nabi hingga Allah selamatkan mereka dari tipu daya perempuan. Semakin jauh dari era keemasan Islam, kian besar godaan yang diproklamasikan iblis laknatullah. Target utama mereka adalah memperbanyak pendukung dan menjadikan manusia menjadi sahabat setianya dalam kedurhakaan pada Allah dan Rasul-Nya. Semakin mukmin komitmen pada syariatnya kian penawaran dan mempererat jeratan hingga manusia takluk padanya. Seorang mukmin harus selalu waspada terhadap fitnah ini. Seorang suami perlu selalu berhati-hati agar istrinya tidak membantunya dalam perbuatan dosa. Banyak kisah nyata seorang suami yang dulunya iltizam pada Islam namun karena rayuan serta bujukan istrinya ia menjadi jauh dari petunjuk Allah.
Di antara manusia ada yang diseret oleh kecintaannya kepada istrinya untuk mencari harta yang haram guna memenuhi kecintaannya dan memuaskan syahwatnya. Di antara mereka pun ada yang saling membunuh dengan tetangganya dengan sebab ulah istrinya. Maka hendaklah seseorang berhati-hati terhadap fitnah wanita. Dinukil dari Fiqh Ta'amul Bainas Zaujain hal 67-69 secara ringkas. Manusia istimewa adalah tipikal insan yang tidak mudah terprovokasi pesona wanita. Mereka mampu menjadikan wanita sebagaimana yang dikehendaki syariat. Begitupun wanita tangguh hanyalah sosok yang mampu menempatkan dirinya dalam koridor syariat, bukan makhluk penggoda dan penyesat kaum Adam. Ketika masing-masing pria dan wanita memahami hakikat dan jati dirinya, niscaya sehebat apapun siasat iblis dalam menjebak manusia akan gagal total. Orang berakal yang takut akan azabnya tentunya tak akan rela menjadi pengikut iblis laknatullah. Sampai kapanpun dan dalam situasi bagaimanapun, perkataan Rasulullah akan selalu relevan dan pasti terjadi. Ini berita yang harus selalu diimani dan diyakini kebenarannya. Barang siapa memahaminya, niscaya ia akan beruntung dan terjaga dari bara fitnah wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu.